فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca sekilas tentang fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Yang tentunya ketika seorang muslim mengetahui keutamaan ini tidak pantas baginya untuk meremehkan, karena cita-cita setiap muslim adalah untuk mendapatkan keutamaan sebanyak-banyaknya, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah yang menjadi bekal utama ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih. Menjadi bekal utama kita ya al-amal. Di antara amalan yang agung ya salat jamaah. Terlebih lagi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hukumnya. Apa hukum salat berjamaah? Qala hukmuha, hukum dari salat berjamaah. Salatul jamaahati wajibatun fis salawatil khams. Salat berjamaah itu wajib pada salat 5 waktu. Menunjukkan pada salat-salat yang lain itu tidak diwajibkan. Sebagaimana dulu telah ditanyakan tentang salat kusuf, salat gerhana, berarti tidak wajib berjamaah. Demikian pula salat tarawih, tidak pula diwajibkan untuk berjamaah. Tapi disunnahkan pada salat-salat tersebut, yang pada asalnya telah kita lewati bahwasanya hukum asal salat sunnah dilakukan sendirian, kecuali yang datang dalil tentang disyariatkannya salat tersebut secara berjamaah. Adapun untuk salat-salat wajib, maka hukumnya wajib untuk dilakukan secara berjamaah. Masalah ini perlu kita ketahui bahwasanya masalah tersebut khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama antara wajibnya dan disunnahkannya. Namun yang rajih dalam masalah ini wajib, fardu ain atas setiap laki-laki yang telah baligh dan aqil. Wa qad dalla ala wujubiha al-kitab wa sunnah, dan telah menunjukkan tentang wajibnya al-kitab wa sunnah. فمن الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Di antara dalil dari Alkitab yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 102 tentang diwajibkannya salat berjamaah dalam kondisi takut ketika perang. Allah katakan, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, kemudian engkau tegakkan bagi mereka salat, maka hendaknya segolongan dari mereka itu salat bersamamu dan sebagian yang lain berjaga-jaga. Di sini fa'aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifah. Nah, faltaqum ta'ifah. Di sini lam apa namanya ini? Indah khonafaiz. Lamul amr, memiliki
makna perintah dan asal dari perintah itu menunjukkan wajibnya, jadi wajib ada segolongan di antara kaum muslimin yang berjamaah bersamamu. Qala wal amru lil wujub wa idza kana dzalika ma'al khawfi fa ma'al amni aula. Dan perintah itu menunjukkan tentang wajibnya. Kalau ditanya dari mana perintah dalam ayat ini yang tadi Ubay? Pada faltakum ta'ifah, na'am, fi'il faltakum. Fi'il mudhari' kemasukan lamul amr. Perintah menunjukkan wajibnya. Dan apabila hal ini terjadi pada salat khauf, dalam kondisi mereka takut, khawatir, dalam kondisi genting di saat peperangan, maka tentunya bersamaan dengan kondisi aman ini lebih utama dan lebih berhak untuk apa dikatakan wajib. Jadi berdalil dengan ayat di surat An-Nisa ini, alhamdulillah, nah dari sisi apa? Qiyas aulawi. Dalam artian kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berjamaah pada salat khauf, apalagi pada kondisi aman. Wa min as-sunnah, adapun dalil dari as-sunnah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amura rajulan yusalli bin nas, thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Ini hadis yang agung yang hendaknya dihafal oleh kita. Padanya faedah yang banyak dan juga untuk meningkatkan semangat seorang muslim dalam menunaikan kewajiban yang utama ini, dan juga apa? Agar hati-hati dari sifat kemunafikan. Hadits muttafaqun alaih. Rasulullah SAW katakan salat yang paling berat atas orang-orang munafikin itu salat isya dan salat fajar, salat subuh. Ini yang paling berat pada orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini orang-orang yang pemalas. Tidaklah beramal kecuali kalau dilihat manusia. Tidak beramal kecuali kalau mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyanjung, malas. Nah, dan salat isya dilakukan di waktu malam, di saat manusia tidak melihat. Demikian pula salat fajar. Nah, dalam kondisi belum terlalu terang, manusia pun tidak akan melihatnya. Maka berat bagi orang-orang munafik ini. Ya, mereka kalau melakukan salat, qaumu kusala, yura'unan nas, wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Ia menunaikan, tapi menunaikan dengan kusala, dengan malas-malasan. Nah, yang mereka lakukan hanya riya, ingin dilihat oleh manusia, dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Dan kapan saja kita mendapati rasa berat ketika melakukan salat isya, ada rasa berat, apalagi salat subuh ada perasaan berat, maka intabihu, hati-hati. Hati-hati. Nah, baik, ada penyakit orang-orang munafik yang ada pada diri kita. Karena tidak ada yang merasa selamat, yang merasa aman dari penyakit-penyakit nifak ini. Sampai-sampai dikatakan oleh para salaf, la ya'manun nifaq illa munafiq wa la yakhafuhu illa mu'min. Tidak merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri, dan tidaklah takut dari kemunafikan kecuali orang yang beriman. Tatkala kita membaca berita dari Rasul, kalau sholat subuh dan sholat isya itu adalah sholat yang paling berat atas orang-orang munafik, berarti kalau kita dapati kok ada rasa berat, apalagi dibangunkan
sulit, berat melakukan sholat subuh. Nah, ini ada bagian dari sifat-sifat mereka yang ada pada diri kita, maka harus diusir, harus dibuang. Dan perhatikan kata Rasul setelahnya, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa. Seandainya saja mereka tahu apa-apa yang ada pada kedua salat ini berupa keutamaan, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Pada kalimat yang kedua ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dua salat tersebut, salat Isya dan salat subuh. Nah, sampai-sampai diibaratkan seandainya seorang tahu keutamaan pada kedua salat ini akan mendatangi walaupun kondisi merangkak. Apalagi seorang mampu berjalan, seorang mampu berkendaraan, tidak ada penghalang antara dia dengan masjid. Tentunya dalam kondisi seperti ini, ya dia harus menjadi orang yang terdepan dalam mempersiapkan dua salat tersebut. Qala wa laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam. Sungguh aku bertekad untuk merintahkan agar ditegakkan salat. Kemudian aku memerintahkan thumma amura rajulan yusalli bin nas. Kemudian aku ingin memerintahkan seseorang, seorang laki-laki untuk mengimami manusia. Perhatikan penggunaan fi'il mudhari' yusalli dengan huruf jar ba di sini, yusalli bin nas. Nah, ini menunjukkan makna bahwasanya fa'il dari fi'il tersebut sebagai imam. Yusalli bin nas yakni mengimami manusia. Tsumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum hasmun min hatab. Kemudian aku ingin pergi bersama serombongan para lelaki yang mereka membawa seonggok kayu bakar. Pergi ke mana membawa kayu bakar ini? Ila qaumin la yashhaduna as-shalah fa uharriq 'alaihim buyutahum bin-nar, kepada suatu kaum yang mereka tidak menghadiri salat sehingga aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Pada kalimat yang ketiga ini terdapat tekad dari Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Nah, disinilah inti pendalilan dari hadits Abi Hurairah. Cuma dihafal dari depan, karena hadits ini penting. Penting. Untuk menyemangati diri sendiri dalam menunaikan dua salat, yaitu salat Isya dan salat Fajar terutama. Agar jangan sampai meremehkan dua salat tersebut. Kalau para salaf Hanifiyah dulu yang menjadi pikiran bagaimana tidak terlambat. Kalau sekarang, sebagian manusia sudah iqamah masih tetap santai-santai. Mereka sebelum azan sudah bersiap-siap. Sampai-sampai dikatakan la takun 'abdan su', jangan engkau menjadi budak yang buruk. Jangan menjadi budak yang buruk. Bagaimana ini budak yang buruk? La ya'ti hatta yud'a, tidak datang sampai dia dipanggil. Ini budak yang jelek. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang paling benar. Jangan datangnya setiap kali kalau sudah dipanggil tok. Kalau belum dipanggil tidak pernah ada persiapan. Tapi hendaknya seseorang mempersiapkan diri sebelum azan. Ini akan terasa faedahnya, karena dia akan ada perasaan menunggu-nunggu, rindu dengan salat tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak persiapan, bahkan ketika datang azan dia merasa jengkel, kok cepat teman azan. Padahal yang sesungguhnya mengharap-harap kok tidak azan. Karena dia sudah persiapan.
Dari sisi ini aja sudah berbeda perasaan seorang muslim. Nah, qala fadalla al-haditsu ala wujubi salatil jamaah. Maka hadits ini menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah. Wa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam awwalan wasafa al-mutakhallifina anha bin nifaq. Wal 'iyadu billah. Dari sisi pendalilan dari hadits ini, yang pertama ikhwanillah yang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah, yaitu yang pertama, Rasulullah mensifati orang-orang yang tidak menghadiri jamaah dengan sifat kemunafikan. Dan sifat kemunafikan sifat yang berbahaya. Kalau tidak segera diobati ikhwanillah, terus akan menggerogoti hati, dan sehingga bisa keluar dari lingkaran keislaman. Karena mereka ini orang-orang yang mau menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Ingin menipu Allah. Dan Allah pun balas tipu muslihat mereka. Apabila mereka mendirikan salat, mendirikannya dengan malas-malas, terpaksa. Ini juga kalau masih ada perasaan terpaksa dan perasaan malas, segera diobati. Kalau dulu para sahabat ikhwanillah, di saat-saat perang saja, waktu yang paling mereka tunggu-tunggu adalah waktu sholat. Sehingga ini diketahui oleh orang-orang musyrikin. Makanya mereka ingin menggempur kaum muslimin ketika kondisi sholat, menunggu-nunggu waktu sholat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yang mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, jadi orang-orang musyrikin, akan datang waktu yang lebih mereka sukai dari apa? Daripada anak-anak mereka sendiri, yaitu sholat. Mereka ingin menggempur waktu itu, namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang tipu muslihat musuh-musuhnya, sehingga disyariatkanlah salat khauf, sehingga sebagian salat, sebagian berjaga-jaga. Wal mutakhallif 'ani sunnati la yu'addu munafiqan. Fadalla 'ala annahum takhallafu 'an wajibin. Ini sisi pendalilan. Dan orang yang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah tidak dianggap munafik. Kalau yang dia tinggalkan itu hanya perkara yang sunnah, maka tidak masuk dalam kemunafikan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Bahkan perkataan yang lebih keras lagi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaqad ra'aituni wa ma takhallafa 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah betul-betul melihat kenyataan, tidaklah meninggalkan salat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang jelas sekali kemunafikannya. Munafik ma'lumun nifaq. Ini di zaman para sahabat. Dan tidaklah disifati nifaq kecuali apa? Pada hal-hal yang ditinggalkan dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib tapi dia tinggalkan. Adapun perkara yang hukumnya mustahab, ketika ditinggalkan ya tidak dikatakan munafik. Kecuali kalau dia menanggalkan kata benci. Ini beda lagi ya, maksudnya dalam masalah nawaqidul Islam, kalau sampai seorang muslim membenci sunnah di antara sunnah-sunnah yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyan, sisi pendalilan yang kedua, annahu hamma bi 'uqubatihim 'ala at-takhallufi anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad atau berhasrat untuk menghukum mereka dikarenakan apa? Tidak berangkatnya mereka dari menunaikan jamaah. Ingin dihukum, hukumannya apa di sini Hanif? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkannya. Mau dihukum bagaimana?
mau dibakar rumahnya. Nah, mau dibakar rumah ini bukan perkara yang ringan, ya. Wal uqubatu innama takunu ala tarki wajibin, dan hukuman yang seperti ini tentunya hanyalah diberikan dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Wa innama mana'ahu min tanfidil uqubati annahu la yu'aqibu bin nari illa Allah azza wa jalla. Dan hanyalah menghalangi beliau dari melaksanakan hukuman tersebut, dikarenakan agar tidaklah menghukum dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan tekad beliau ini. Tapi betul-betul tekad, dan tekad Rasulullah mesti hak, bukan perkara yang batil. Cuman tidak dilaksanakan karena tidak diperbolehkan mengadab dengan api kecuali zat yang menciptakan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali zat yang menciptakan api itu. Qala wa qila mana'ahu min dzalika man fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyah alladziina la tajibu 'alaihim salatul jamaah. Dan dikatakan alasan yang lain kenapa Rasulullah SAW tidak melaksanakan tekad beliau tersebut, dikarenakan menghalangi beliau dari melakukannya orang-orang yang berada di rumah tersebut dari kalangan wanita dan anak-anak yang tidak wajib atas mereka sholat jamaah. Ini juga alasan yang disebutkan oleh para ulama pensyarah hadis. Jadi ada dua alasan. Yang pertama, karena memang tidak diperbolehkan mengadab dengan api kecuali zat yang telah menciptakan api. Dan yang kedua, dikarenakan di rumah-rumah itu ada orang-orang yang tidak diwajibkan sholat berjamaah, yaitu para wanita dan anak-anak. Sehingga tentunya ketika menghukum orang-orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam masalah tersebut merupakan kezaliman. Tapi syahid dari hadits ikhwanifillah di mana Rasulullah menginginkan untuk memberikan hukuman yang keras tadi, tentunya menunjukkan bahwasanya perkara yang mereka tinggalkan itu perkara yang sidik, yang wajib. Wa minha, dan di antara dari as-sunnah berikutnya, yang beberapa ini berarti yang ketiga. Ketiga dari sisi pendalilan maksudnya. Kalau yang pertama hadits Abi Hurairah, di situ ada dua pendalilan. Disifatinya orang yang meninggalkan salat dengan kemunafikan. Kemudian yang kedua, tekad Rasulullah untuk menghukum mereka dengan dibakar rumahnya. Sekarang dalil berikutnya. Kalau hadisnya, hadis yang kedua. Anna rajulan kafiful basar laisa lahu qa'id. Ista'dzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi baitihi. Faqala atasma'u nida? Qala na'am. Qala ajib la ajidu laka rukhsatan. Bahwasanya seorang laki-laki yang penglihatannya terganggu dan dalam riwayat yang lain buta, yang tidak memiliki qaid, orang yang menuntunnya. Sudah buta, tidak ada yang menuntun. Meminta izin pada Nabi SAW untuk salat di rumahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau mendengar ada? Qala na'am, dan dia menjawab iya. Maka apa kata Rasulullah setelahnya? Qala ajib la ajidu laka rukhsah. Jawablah adzan tersebut, yaitu dengan mendatangi jamaah.
aku tidak mendapati bagimu rukhsah, tidak mendapati bagimu keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Karena Rasulullah SAW mendapati pada sahabi tersebut kekuatan, dia masih kuat untuk berjalan, masih mampu untuk sampai ke masjid tanpa ada darar. Qala wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Siapa saja mendengar adzan kemudian tidak menjawabnya, yaitu tidak menjawab seruan untuk datang tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali dikarenakan udzur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan dalam Sahih Sunan Abi Dawud oleh Syalbani rahimahullahu taala. Ada pembahasan lebih lanjut tentang hadis ini insyaallah menyusul. Ada sisi pendalilan dari hadis-hadis ini jelas alhamdulillah. Kalau yang buta saja diperintahkan Rasulullah untuk mendatangi jamaah, apalagi yang yang sehat. Dan tentunya ini menunjukkan tentang wajibnya, karena Rasulullah katakan ajib, yang jawab adzan tersebut, tidak ada rukhsah. Adapun sesuatu yang sunnah, tanpa udzur pun seorang boleh untuk meninggalkannya. Waliqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ini sebagaimana disebutkan tadi. Akan dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan awal dari akar ini juga sangat bagus tentang sunanul huda, bahwasanya salat termasuk sunanul huda, jalan-jalan petunjuk yang hendaknya betul-betul dijaga. Dan biasanya seseorang yang salatnya bagus, terjaga, akan berakibat pada amalan-amalan yang lain. Ini amalan yang pertama yang akan dihisab, amalan pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka harus betul-betul diberi perhatian. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat kok belum mencapai kondisi seperti ini, berarti salatnya masih dipertanyakan. Ini sering-sering kita memperhatikan diri kita, kalau salatku belum mampu mencegahku dari perbuatan yang buruk, dari maksiat, dari kemungkaran-kemungkaran, berarti salatnya masih banyak yang kurang. Allahul musta'an. Dan ini pendapat yang rajih, yang merupakan pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang pada zaman ini malah kebanyakan Syafi'iyah condong kepada hukum sunnahnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala tentang pendapat tersebut, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menegaskan tentang wajibnya salat berjamaah. Tidaklah meninggalkan kecuali seorang yang memiliki uzur, dalam Mukhtasar Al-Muzani. Dan Mukhtasar Al-Muzani termasuk kitab rujukan mazhab Syafi'iyah, yang seharusnya orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'iyah kembali ke sana, mempelajari bagaimana pendapat Imam Syafi'i yang sebenarnya. Karena Muzani adalah murid langsung dari Imam Syafi'i. Beliau yang mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam masalah fiqhiyah. Sehingga sanadnya masih sangat tinggi. Kenapa? Karena langsung diambil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Namun yang aneh, kebanyakan mereka yang menisbahkan kepada Syafi'iyah malah tidak berani. Diminta untuk merujuk ke kitab Imam Syafi'i sendiri, itu belum kelasnya kita.
khawatir salah memahami pendapat Imam Syafi'i. Diminta merujuk ke kitab-kitab yang dekat. Demikian alasan. Padahal seandainya mereka mau kembali kepada para imam tersebut, akan tahu bahwasanya yang mereka serukan adalah sunnah. Yang mereka serukan bukan dakwah madhabiyah, bukan dakwah untuk bermadhab, tapi dakwah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja didapati hadits yang sahih, maka akan diikuti. Qala wa hiya wajibatun 'ala rijali dunan nisa'i wa sibyan ghairil balighin. Dan salatul jamaah ini wajib atas para lelaki, bukan para wanita dan anak-anak yang belum balik. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa wa buyutuhunna khairul lahun. Dalil yang menunjukkan para wanita ini tidak wajib ikhwanillah. Hadits wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih bagus bagi mereka. Sehingga para wanita lebih utama mana? Menunaikan salat di rumah atau di masjid secara berjamaah? Tentunya tidak syak, lebih utama bagi mereka untuk menunaikannya di rumah. Karena Allah katakan, atau karena Rasulullah SAW katakan, rumah-rumah mereka itu lebih bagus. Bahkan semakin tersembunyi salat seorang wanita itu semakin utama. Wala mani'a min hudurin nisa'i al-jama'ah fil masjid ma'a tasatturi wa siyanati wa amnil fitnah bi idzni zauj. Dan tidak ada larangan dari menghadiri jamaah yang dilakukan oleh para wanita ke masjid. Tidak ada larangan bagi para wanita untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Tapi lebih utama bagi mereka di rumah. Cuman kalau ingin ke masjid, tidak ada larangan dengan syarat-syarat yang disebutkan di sini. At-tasattur was-siyanah wa amnil fitnah bi idzni zauj. Syarat yang pertama, ikhwani fillah, dia menutup auratnya dan menjaga serta aman dari fitnah. Jadi memakai pakaian yang sempurna, menutup aurat mereka dan aman dari fitnah. Seandainya dia sudah memakai pakaian yang syar'i, hijab yang syar'i, tapi di jalan menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, idznuz zauj, izin dari suami. Seandainya suami tidak mengizinkan, ia tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar walaupun ingin salat berjamaah. Qala wa tajibul jama'atu fil masjid ala man talzamuhu ala sahih. Dan wajib salat berjamaah ini untuk dilakukan di masjid bagi orang-orang yang terkena kewajiban tersebut menurut pendapat yang sahih. Poin ini juga penting untuk diberi perhatian ikhwanillah, karena sebagian orang mengatakan apa? Yang diwajibkan berjamaahnya walaupun aku di rumah, sehingga aku berjamaah dengan istriku, dengan anak-anakku di rumah. Ini pendapat yang keliru. Karena kalau demikian kondisinya ikhwanillah, Rasulullah SAW tidak akan bertekad untuk membakar rumah-rumah tersebut, karena mereka mungkin saja menunaikan jamaah di rumah-rumah mereka. Dan seandainya yang dimaksud dengan berjamaah itu jamaah di rumah masing-masing, tentunya tidak akan tercapai hikmah-hikmah yang disebutkan di depan, pertemuan dengan kaum muslimin dan yang lainnya. Qala man taraka al-jama'ata wa shalla wahdahu bila udhrin sahhat salatuhu lakinnahu athimun li tarkil wajib. Dan siapa saja yang meninggalkan salat jamaah serta salat sendirian tanpa ada uzur, maka salatnya sah, tapi dia berdosa dikarenakan meninggalkan kewajiban. Ini hukum yang terakhir yang disebutkan di sini. Jadi kalau salat sendirian tanpa uzur, hukum salatnya bagaimana? Hasan?
Barusan apa salatnya? Sah tapi berdosa. Nah, salatnya sah tapi berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Barakallahu fiikum wa biha. Hadis-hadisnya dihafal oleh kalian. Nah, terutama hadis Abi Hurairah. Nah, yang menyebutkan tentang ciri khas orang-orang munafik yang berhubungan dengan masalah salat. Nah, berhubungan dengan imam ahli bid'ah, ikhwanillah, ini juga termasuk prinsip salaf, ikhwanillah. Nah, bahwasanya di antara akidah salaf dalam prinsip-prinsip mereka yaitu salat khalfa kulli barrin wa fajir. Salat di belakang setiap imam, baik itu imamnya bar, imamnya saleh bagus maupun fajir. Imam yang buruk. Keburukan ini bisa berupa kefasikan atau kebid'ahan. Selama belum keluar dari Islam. Kalau dia ahli bid'ah tapi bid'ah yang ghairu mukaffirah, tidak sampai derajat kekufuran, maka tetap wajib untuk sholat di belakangnya. Bukan kemudian imamnya pelaku bid'ah, aku sholat sendiri di rumah ini, talbis dari syaitan, talbis dari iblis. Tapi kalau memang bid'ahnya sampai derajat kekufuran, maka dia mencari masjid yang lain. Semampu mungkin. Dan kalau memang dia mendapati masjid yang lebih bagus, tentunya tidak perlu sholat di belakang orang ini walaupun dia tidak sampai derajat kekufuran. Ini langkahnya, bukan berarti kemudian langsung ambil jalan tidak berjamaah. Tetap dia berusaha mencari jamaah. Jamaah yang paling bagus yang sesuai sunnah. Di belakang imam ahli sunnah. Demikian. Juga ikhwan kita yang sering ditanyakan berhubungan dengan sholat subuh. Karena sebagian ikhwan ketika mengetahui sholat subuh kebanyakan awamun nas ini terlalu cepat. Akhirnya sebagiannya mengambil kesimpulan langsung sholat di rumah. Sehingga ada peluang untuk bermalas-malasan. Ya, sebenarnya malas tapi ada alasan yang jadi keren malasnya kan. Wah, ini mereka belum masuk. Waktunya belum masuk. Padahal sebagian tidak mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Baik. Maka jangan sampai tertipu dengan talbis ini, ya. Baik, betul-betul kalau memang ingin melihat, pastikan apakah memang mereka menegakkan sholatnya belum waktunya ataukah cuma pas azan saja, tapi ternyata ketika menegakkan sholat sudah masuk waktu. Dan tetap dia dituntut untuk berjamaah. Jadi mencarinya ya dia berusaha mencari solusi di mana ada jamaah yang menunaikannya tepat waktunya. Dia harus mencari dulu, walaupun mungkin lebih jauh. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah meninggalkan jamaah. Dalam meninggalkan jamaah. Bahkan sebagian para ulama dalam menyikapi kondisi demikian, kalau memang tidak didapati jamaah yang menunaikan tepat waktu, dia tetap datang dengan niat sunnah, dengan niat salat sunnah, kemudian nanti dia mengulanginya setelah masuk waktu, atau menunaikan salat wajib tersebut setelah masuk waktu. Dan sebelum itu semua tentunya berusaha untuk mengubah, menjelaskan tentang waktu salat dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Masjid kita sudah ada, tapi tidak ada yang datang untuk berjamaah, maka kita harus tinggalkan itu. Kalau seorang azan di masjid tidak ada yang datang berjamaah, ya tetap dia tegakkan. Yakin di sana ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ikut salat bersama dia, tapi niatnya munfarid. Ya salat di situ. Karena dia manggil. Dia memanggil bukan berarti kemudian tidak ada yang memenuhi panggilan, sudah pergi saja.
Nah, ya dia tetap sholat di situ. Nah, hidupkan masjid, dan ini pahalanya dari beberapa sisi. Selain dia menyeru manusia mendatangi masjid tersebut, dia juga menjaga masjid, karena masjid kalau sudah ditetapkan itu masjid, jangan sampai kosong dari sholat jamaah. Makanya juga nasihat dari masyayikh dulu, kalau misalnya kita pergi jangan pergi semua, tetap harus masjid ada yang menegakkan sholat padanya. Misalnya kita ada daurah, pada waktu sholat ya harus ada yang adzan, ada yang sholat padanya. Ini penting. Demikian pula kalau kondisi seorang sendirian, orang-orang tidak peduli dengan jamaah, ya dia datang ke masjid, hidupkan masjid itu. Adzan, kemudian iqamah. Kalau memang tidak ada yang datang, ya dia sholat sendirian, dan pahalanya besar dengan kesabaran itu. Ada yang lain? Kalau masalah dengar tadi kan kita baca hadisnya, orang yang mendengar azan tidak memenuhi panggilan azan tanpa wudhu, tidak ada sholat baginya. Terus yang terakhir, yang tidak sholat berjamaah, dia berdosa tapi sholatnya sah. Bagaimana? Nah, menjamakkan ya Alhamdulillah, tayyib, bahwasanya berdasarkan kesahihan hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, kalau kita mengikuti pendapat Syekh Albani, fala salata lahu, maksudnya apa? La salata kamilah, tidak ada salat yang sempurna bagi dia, bukan tidak sah salatnya. Nah, jadi tidak sempurna, makanya apa? Dia sah tapi tidak mencapai kesempurnaan karena dia dosa, ya kan? Dia tidak mencapai salat yang sempurna. Ada cacat pada salatnya karena dia tidak memenuhi salah satu dari kewajiban salat tersebut, yaitu apa? Menunaikannya secara berjamaah. Nah, sehingga dia berdosa katanya. Ini. Nah, dan ini pendapat yang sahih, makanya dikatakan wa alas sahih. Pendapat yang kuat menunjukkan ada khilaf, ada yang mengatakan sampai tidak sah. Tapi yang rajih dalam masalah ini, salatnya tetap sah tapi dia berdosa. Sehingga hadits yang menunjukkan seakan-akan tidak sah dibawa kepada nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Tayyib, menafikan kesempurnaannya. Karena ada sharif. Di antara sharif, ikhwanifillah, yang memalingkan dari hal ini, yang menunjukkan bahwasanya orang yang salat sendirian, ikhwanifillah, tayyib, tetap sah. Beberapa kasus di mana tadi untuk mereka-mereka yang sholat di rumah, ikhwanifillah, tidak dituntut untuk mengulangi sholatnya. Tayyib. Demikian pula kondisi mereka-mereka yang tidak mendatangi jamaah, tidak dituntut untuk mengulangi sholatnya. Nah, naktafi bihadza subhanallah. Apa ada? Nah, taib, orang yang meninggal dunia tidak pernah sholat, apakah disalatkan? Kalau dia tidak sholat, ya tidak usah disalat. Nah, taib, yang tidak sholat, kenapa dia minta disolati? Kan lucu. Dulu dia tidak sholat, ya tidak usah, dia berarti tidak butuh disolati. Nah, bagaimana bisa? Nah, tayyib, itu masalah iftiradiyah, diada-adakan atau memang betul-betul? Karena sulit, ikhwanifillah. Namanya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat seorang muslim, apabila hidupnya apalagi sampai tinggal sholat, kebanyakannya la yuwaffaq, tidak mendapatkan taufik untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, contoh begitu banyak. Nah, bahkan dari para pecandu musik saja, alhamdulillah, sampai dikumpulkan dalam kitab, alhamdulillah, kitab orang-orang mu'asir zaman ini. Nah, tentang kematian-kematian tragis yang su'ul khatimah ini. Nah, baik itu yang meninggalkan salat
ataupun yang kecanduan musik, disuruh la ilaha illallah yang diucapkan ya na'am bait-bait lagu dan seterusnya. Tayyib. Dan khilaf panjang di kalangan para ulama tentang masalah apa? Tinggal salat atau meninggalkan salat. Jumhur ulama menegaskan bahwasanya meninggalkan salat hukumnya kafir. Tayyib, sehingga tidak pantas disolati. Meninggalkan salat kafir terus menerus, maksudnya tidak pernah salat sama sekali. Bagaimana muslim kalau tidak salat? Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Yang menjadi perjanjian yaitu perbedaan antara kami dengan kaum musyrikin, dengan kekufuran, yaitu salat. Dalam hadis yang lain, faman tarakaha faqad kafar, siapa saja meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Walaupun dalam masalah ini khilaf yang panjang, tapi ini pendapat jumhur ulama yang hendaknya disampaikan kepada kaum muslimin tentang masalah salat pentingnya ini. Sehingga apalagi ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan yang diharap-harapkan salatnya, maka tentunya lebih utama dalam kondisi ini. Taruhlah khilaf di kalangan para ulama, tentunya jangan sampai menyolati sehingga jadi zajar, jadi untuk pelajaran yang lain. Mereka tidak mau menyolati. Jadi kalau betul-betul diketahui tidak sholat sama sekali. Tapi kalau tinggal di lingkungan muslim, kemudian meragukan sholat atau tidak, ikhwanifillah, ya kembali ke asal bahwasanya kebanyakan muslim ya sholat. Tapi kalau memang diketahui tidak sholat, ya jangan disolati.